Karena kita tahu Pertamax Turbo sendiri sekarang oktannya jauh dari apa yang dipublish oleh mereka. Misalnya mereka mempublish itu bahwa 98 ronnya, tapi aktual di lapangan itu paling 91 atau 92 gitu. Jadi akhirnya waktu pada saat event di Jambi, kita stok Shell Nitro Plus yang oktannya pas kita beli di pom bensin itu 98 gitu. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan ibadah puasanya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya haus dan lapar dan dahaga, tapi juga amalan-amalan lain bisa dijalankan selama bulan Ramadan ini. Dan seperti biasa, kami temani Anda dalam program Auto Record, membaca berita di balik berita. Terus bersama kami, saya Subhan Arif. Dan saya Gebeta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Dan Iya, lagi pula ada hari ini, Mbak Agi sedang apa? Sedang berduka, sedang karena Indonesia gelap itu kok semuanya kok pakai pakainya hitam-hitam seperti itu Mbak Agi. iya, situasinya ini Indonesia sedang tidak hanya gelap tapi juga gulita ya Mas Gulita, Ersu. betul ya. Iya. Kalau kalau mereka para pejabat itu mau sedikit aja mereka turun ke bawah, ke masyarakat bawah gitu ya. Sekali-kali deh jalan di bawah tidak dalam dinginnya mau AC gitu, mobil-mobil AC, kemudian ada mobil patwal ngeong-ngeong ngeong gitu ya Mbak, jalan di kemacetan lalu lintas di Jakarta. Atau sekali-kali juga bener tuh program naik kendaraan umum, katakan nggak usah jauh-jauh deh naik naik KRL kalau yang di Jakarta gitu ya Mbak Agi, pasti mereka akan membenarkan dari apa yang dikeluhkan oleh mahasiswa, apa yang disampaikan, proteskan oleh mahasiswa bahwa Indonesia memang tanda-tandanya itu semakin gelap gitu ya. Mbak Agi, belum lagi para buruh, karyawan terutama pabrik tekstil yang sekarang ini sedang mengalami PHK besar-besaran, itu juga saya tidak bisa membayangkan. Sorry tuh sih kalau saya membayangkan saya sebagai kepala keluarga dalam situasi bulan Ramadan, hari pertama Ramadan, terus saya dapat kepastian bahwa saya di PHK. Dan kemudian kita membayangkan bagaimana nanti hari raya itu akan kita jalani. Anak-anak kan nggak mau tahu soal itu. Belum lagi kan ini bersamaan dengan masa anak-anak juga mau ujian akhir sekolah dan mau nyari sekolah baru lagi. Benar-benar buat mereka itu dunia itu betul-betul gelap gulita, bukan gelap lagi. Iya, gelap gulita dan tampaknya yang menjadi penerang yang datang dari kegelapan yaitu pinjol, Mas Ersu. Ah, Dalam situasi seperti ini banyak iya, sekali kita mohon ya jangan sampai terjebak kepada pinjol karena itu betul. kita Pinjol, sudah jatuh rentenir sama aja, Mbak. cinta. Juga rentenir juga sama. Ya. Iya, iya. Jadi Hmm, banyak sekali orang yang terjadi. Oke, Mbak Agi, mungkin kita tidak ingin menambah kepedihan atau iya mhm. kegundah gulanan teman-teman, tapi apa boleh buat kita mesti ngomongin itu. Realitasnya salah satu saya kira yang sekarang ini masih rame banget itu soal oplosan ya Pertamax gitu Betul. ya. Karena kok ada kalau di media sosial itu ada satu video yang beredar. Mungkin orang Mhm. menyebut itu konspirasi atau apapun, tapi kelihatannya fakta-faktanya itu kok benar. Tapi kita sebagai media tentu tidak boleh menyatakan itu benar karena itu beredarnya di TikTok. Tetapi itu menyebar secara luas dan saya bahkan dikirimi oleh teman-teman yang berada di luar negeri itu yang mereka Mhm. mempertanyakan apa kebenaran dari video itu dan kalau lihat memang tanda-tandanya seperti itu karena misalnya Kejaksaan Agung yang tadinya kelihatannya kencang gitu tiba-tiba ngomongnya bahwa ini bukan oplosan gitu dipastikan bahwa itu bahwa bensinnya itu aman untuk di Pertamina begitu dan kemudian sementara ini banyak sekali netizen yang menunjukkan mereka membuktikannya gitu dengan beberapa Mhm. cara mereka saya tidak tahu kebenarannya seperti apa yang menunjukkan bahwa ya ternyata Pertalite Pertamax yang mereka beli selama ini sama dengan Pertalite sesungguhnya gitu. Jadi makanya nggak salah kalau kemudian mereka buat meme yang ini bahkan diunggah oleh politisi PDIP ya, Adian Apitupulu ya Mhm. beli Pertamax dapat Pertalite, pilih Prabowo dapat Mulyono gitu. Realitasnya seperti itu. Bagaimana kita membantah soal itu karena juga ada sebelumnya ada mobil-mobil yang rusak karena menggunakan bahan bakar yang dibeli di SPBU-nya milik Pertamina gitu ya Mbak Agi. Dan sekarang juga Kejaksaan Agung sudah menangkap itu. Dan orang jadi khawatir jangan-jangan ini satu yang lebih menarik bahwa ini Kejaksaan Agung kok kelihatannya kencang banget ini sekarang sangat aktif melakukan korupsi ini ya karena mereka lagi berebut posisi Jaksa Agung di internal Jaksa Agung. Ya bisa jadi sebenarnya benar.
oh ini cuman ganti operator ini karena ganti pemain, ya kemudian ganti pemain di lapangannya karena ternyata mereka-mereka ini kan yang sekarang terlibat dalam skandal BBM oplosan yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung ini tadinya juga orang Petral yang sempat dibubarkan gitu ya Mbak Agi ya. Dan ternyata kemudian ini ada kaitannya kalau tidak langsung pemainnya Petral Reza Khalid yang misalnya disebut itu anaknya yang terlibat di sini gitu. Ya, luar biasa sekali. Memang ini pemain Petral gitu ya. Dulu Jokowi Petral bersama. Partu ya Mbak ini kira-kira gitu ya. Iya, betul. Jadi ini pada periode pertama Jokowi mereka dilantik dan langsung membuat Satgas Mafia Migas, begitu minyak dan gas. Dan hasil dari salah satu hasilnya adalah membubarkan Petra. Dan Rifa Siaan ini yang sekarang sudah dicokok oleh Kejaksaan Agung ini adalah salah satu trader dari Petral yang ditempatkan di Singapura. Jadi posisinya memang sangat strategis, menjadi penghubung lah begitu ya antara pihak Pertamina, terus kemudian dia ada di luar begitu. Semacam ya kalau trader itu semacam ya makelar lah penghubung seperti itu begitu. Dan ada di dalam tubuh Petral itu sendiri. Begitu Petral itu dibubarkan, dia kemudian malah masuk ke Pertamina dan belakangan ini malah diangkat sebagai dirut dari Pertamina Patraniaga. Sebelumnya dia masuk di Patraniaga sebagai corporate marketing. Nah, ini juga situasi yang jabatan yang sangat strategis juga di dalam sebuah badan yang seperti Patraniaga seperti itu dan akhirnya diangkat menjadi dirut. Jadi tidak heran kemudian kalau orang menyorot ini eh, Petra dibubarkan tapi orang Petra marah masuk ke dalam dan menjadi pimpinannya pula begitu dan kemudian menjadi aktornya pula. Ketika dua yang tercokok terakhir yaitu siapa Maya Kusma ya dan juga Ece yang apa akronimnya itu EC itu Mas Hersu itu ternyata atas persetujuan dari Rifa Siaan juga kalau menurut Kejaksaan Agung mereka yang menjadi petugas pengoplosnya. Nah, tapi atas persetujuan dari Rifanya. Nah, seperti yang disebutkan tadi oleh Mas Hersu itu ada video yang diberi judul ya oleh si pembuatnya buku merah kejaksaan begitu. Mungkin mengarah kepada buku merah Polri dulu ya pada zamannya Pak Tito Karnavian menjadi Kapolri kan seperti itu sepertinya yaitu bahwa ada jejak-jejak busuk begitu di dalamnya. Dan kalau di situ kita melihat tanpa menyebut nama ini luar biasa sekali ya Mas Hersu. Iya. Ada Ya karena nama-nama melibatkan baru di kejaksaan, situ. melibatkan kepolisian, melibatkan KPK. Terus kita mau berharap sama siapa lagi gitu loh. Betul, dan tentu saja melibatkan Kementerian BUMN. Dan nama-nama Mm-mm. yang disebut itu ngeri-ngeri sedap. Mm-mm. Selain dari Menteri BUMN-nya adalah juga saudaranya yang juga menjadi Taipan juga yang kita kenal. Mereka ini adalah juga pendukung dari 02 kemarin gitu. Jadi kita bisa membayangkan betapa sulitnya Pak Prabowo dalam menghadapi hal Iya, ini begitu. dan mahasiswa Apalagi pasti dan anak muda pasti hopeless liatin situasi begini. Kalau bisa hopeless melihat udah hal udah ini. udah Betul. nepi lagi dan kita kan pernah juga bilang kemarin ya mungkin kalau kita pun sama seperti anak-anak muda itu dan kemudian kita punya kompetensi yang sama seperti mereka karena harus diakui anak-anak sekarang itu jauh lebih hebat berkali-kali dibandingkan kita gitu ya Mbak Agi. Mungkin kita akan Mhm. lakukan hal yang sama. Tapi kalau untuk pergi ke luar negeri kan dalam banyak kasus ternyata tidak harus anak-anak yang hebat. Kita banyak melihat video-video itu para TKI, TKW Indonesia gitu yang mereka ternyata bisa survive di luar negeri dan ternyata hidup mereka jauh lebih bagus. Ada salah satunya itu ada ibu-ibu ya yang di Taiwan tuh Mbak Agi ya yang yang viral banget tidak videonya dan dia mengaku dia hanya lulusan SMP di Indonesia tapi Mhm. dia bisa dibayar gaji dengan sangat tinggi di sana dan jangan bilang kan di sana juga kebutuhan tinggi ya tapi jangan dilihat karena mereka kan kemudian kirim uangnya ke Indonesia yang itu kalau untuk Indonesia standarnya anak S1 saja bahkan S2, S3 yang kerja di instansi pemerintahan kalau nggak korupsi nggak mungkin penghasilannya sampai besar itu gitu dan itu banyak yang seperti itu gitu di sana gitu Mbak. Iya, dan kemudian kata Pak Luhut, kan kalian, mereka yang keluar itu, Hmm. yang kabur aja dulu hanya menjadi second class. Terus, kalau di Indonesia bisa menjadi first class. Bukankah banyak orang dalam? Bukankah banyak kong kali kong dan KKN juga gitu. Jadi, ya jangan halangilah orang untuk keluar ya. Dan mereka itu menghasilkan devisa. Seperti yang disebutkan Oh Mas gede Hersu loh ya tadi. Mbak. Devisa itu peringkat keberapa sekarang? Jauh sekali.
peringkat 2 ya Iya, kalau nggak salah untuk iya devisa ya. untuk TKI kita ya, dan untuk TKI itu devisanya besar sekali tanpa ada hampir tanpa effort begitu kan, Hmm. karena perlindungan terhadap BMI, buruh migran Indonesia walaupun sudah ada lembaganya Hmm. sendiri, ternyata kan juga bertumbangan BMI kita yang ada di luar itu begitu, tidak bisa terjangkau semuanya, belum ideal lah begitu. Nah itu mereka bisa yang di Taiwan tadi bisa mengirimkan sampai puluhan juta kepada Hmm. keluarganya. Hmm. Padahal dia hanya lulusan SMP begitu, dan sekarang akhirnya dia memilih untuk menjadi warga negara Taiwan. Nah, Iya. yang seperti ini, Hmm. sudah menjadi warga negara Taiwan, dia tetap mengirimkan devisa ke negaranya. Hal yang seperti Dan ini dia cintanya kepada dihujat. Indonesia itu Mbak Agi kalau kita menyimak itu nggak luntur sama sekali ya. Ya, betul, betul. Ya, kita kembali kepada kasus Pertamina, Mas Hmm. Irsu. Selain dari video yang ramai tadi, tentu kita tidak bisa merol gitu ya, tidak Hmm. bisa menayangkan video tersebut karena memang masih belum banyak konfirmasi dan juga masih sumir dan terlalu berbahaya, nanti bisa kena undang-undang ITE gitu. Tapi saya sebagian besar saya percaya dengan video tersebut Hmm. karena kita dengan hasil kurasi kita, dengan hasil penyelidikan kita begitu Mas Hersu, dengan bersama kawan-kawan kita juga para senior, orang-orang yang teman-teman kita yang juga ada di Pertamina juga mereka bersuara, orang yang bekerja di apa di SPBU swasta begitu. Eh, saya punya teman seorang kepala SPBU swasta, dia pun juga berbicara dan kita melihat menyimak bagaimana di lantai DPR itu bagaimana Ingrid Siburian itu dirut dari Shell, yang sekarang Shell di Indonesia itu seperti takut betul dia untuk berbicara begitu. Nah, ini menandakan memang terjadi situasi yang memang sangat buruk, tidak baik-baik saja. Orang takut berbicara begitu, dan kemudian cara penanganan komunikasi dari Pertamina sejauh ini buruk. Itu kalau menurut pengamat komunikasi itu buruk, Mas Hersu. Dan baru kemudian hari ini itu ada permintaan maaf ya dari Dirut Pertamina. Setelah ditunggu sekian lama, walaupun kita tahu ya, Dirut Pertamina ini Simon Alusius Mantiri ini baru diangkat pada bulan November kalau tidak Hmm. salah. Sesudah Pak Prabowo menjadi presiden. Ya, Hmm. dia ini adalah orang dekatnya Pak Prabowo. Yes. Hmm. Orang-orang yang biasa ke Hambalang mungkin akan bertemu dengan Yes. Simon ini karena dia masih anak muda dan dia Hmm. orang mungkin mempertanyakan ya, kok Apa apa kompetensinya? kompetensinya begitu, apa kompetensinya begitu, kapabilitasnya menjadi kemudian diangkat sebagai Dirut Pertamina. Kita kalau ingat Pertamina itu kan ingatnya Ibnu Sutowo, ingatnya siapa, Pak Purnomo zaman dulu, menteri zaman dulu yang apa dan sebagainya gitu ya. Orang-orang mungkin yang memiliki jejak walaupun belakangan kemudian mereka seperti Ibnu Sutowo ya Kelakuannya korupsi-korupsi sama juga. ya, begitu, kelakuannya sesudah ada segepok duit gitu di depan mata. Tapi Simon ini apa? Kalau kita melihat waktu itu kita pernah berdiskusi ya Mas Irsu, sepertinya ini Pak Prabowo yang penting mengamankan dulu nih aset besar ini gitu. Yang penting ada di depan mata dengan orang yang gampang sekali dia pegang, gampang sekali orang yang dia berkomunikasi apa yang terjadi di dalamnya sebagai matanya dari Pak Prabowo di dalam Pertamina itu Iya, sendiri, iya, ya Mbak. kan? Saya baru Lihatnya ngeh begitu. ketika Mbak Agi mengingatkan saya itu. Saya tahu nama itu. Saya ngerti juga orang, tapi saya tidak tahu kalau namanya lengkap itu seperti itu dan dia yang menjadi Dirut Pertamina. Iya, iya, iya. Ini kalau di Hambalang seliwer-seliwer lah ya, Iya. Pak Simon atau Mas Simon ini begitu, dan relawan-relawan yang pasti kenal begitu yang berhubungan. Nah, kita kembali kepada ini. Akhirnya Simon ini minta maaf ya Mas Hersu, Mas mengatakan bahwa ini pukulan berat untuk Pertamina, apa dan sebagainya. Ini ujian yang sangat berat. Dia mengatakan seperti itu dan akan ada pembenahan gitu. Dan terlihat betul melihat gesturnya kasihan. Pada kesempatan ini, saya, Simon Alusius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum
yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero. Kasihan Hmm. melihat gesturnya. Kita aja yang ada di luar itu gitu ya, Ya, geram itu betul. Gitu. membayangkan Apalagi yang ada di dalam gitu. ya berat sekali loh. Itu kan sebenarnya flag carrier gitu ya, yang tadi yang dia dianggap ini kan salah satu perusahaan 500 Fortune gitu yang masuk perusahaan seperti itu ya, dan tiba-tiba ternyata cuma untuk bancaan seperti itu, dan itu sebenarnya udah berlangsung cukup lama ya sebenarnya gitu. Dan memang selama ini kalau dulu di zamannya Pak Jokowi itu kan diisi ya orang-orang PDIP, kebanyakan kayak Nike Widiawati itu, meskipun dia juga seorang profesional yang kemudian masuk, dia jejaknya dia dekat dengan Hasto misalnya kan gitu. Jadi ya memang seperti itu tuh, tapi agak berbeda. Kemudian ada Ahok itu orangnya Pak Jokowi lah pada waktu itu ya, kenapa dia bisa masuk ke Pertamina. Waktu sama kok Ahok juga waktu jadi komisaris utama Pertamina kan juga dipertanyakan oleh orang, apa kompetensinya Ahok tiba-tiba jadi komisaris setelah dia, orang anggap ini mungkin semacam balas budi atau semacam perasaan bersalah dari Jokowi karena membiarkan dia dulu masuk penjara, kan ada suara-suara semacam itu gitu, Mhm. dengan diberi jabatan di Pertamina. Dan itu memang orang kalau jadi nggak usah direksi, komisaris saja Pertamina itu udah langsung mandi mandi uang itu Mbak ya, karena memang Wah. ya ini untuk ukuran Indonesia ya, gaji mereka itu kan gaji TNTM dan fasilitasnya itu luar biasa besar kan gitu. Nah sekarang sementara ini kan kemudian kemarin saya baca Pak Said Didu misalnya menyebut ini, ya apa sih karir orang itu kalau jadi caleg gagal, oh itu bisa jadi komisaris utama Pertamina. Saya penasaran siapa yang dimaksudnya itu. Oh rupanya Pak Iwan Bule ini ya, polisi ya, terakhir itu beliau tuh Komjen ya, polisi itu kan dulu pernah, Mhm. dia juga caleg dari Partai Gerindra, rupanya karena gabung dengan Gerindra gagal masuk ke parlemen, sekarang malah dia masuk ke jadi komisaris Pertamina, komisaris utama. Ya lebih enak komisaris utama Pertamina daripada DPR gitu. Iya, jadi Iwan Bule ini tadinya dari PSSI ya, dan sebetulnya dia masuk ke dengan segala permasalahannya lah Iwan Bule ini dari sejak dulu kasus di KPK di zaman Pak Antasari Azhar, kasus Pak Antasari namanya ketika itu masih menjadi Kapolda Metro Jaya kalau tidak salah ya Mas Hersu, dan ya, rame betul lah kalau kita melihat jejak Pak Iwan Bule ini banyak yang kontroversial, dan kemudian akhirnya dia setelah dari PSSI masuk Gerindra dan sempat namanya ini sepertinya akan dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Barat dari Gerindra. Betul. Tapi setelah mungkin dilihat begitu mungkin lebih cocok Deddy Mulyadi begitu. Dan Deddy Mulyadi ini juga saat ini kalau saya melihat Mas, terlepas dari kontroversi banyak yang mengatakan dia apa soal musrik, soal apa dan sebagainya begitu. Tapi jejak dari Deddy Mulyadi ini dan sampai sekarang pun setelah dia dilantik, saya melihat saya salut sama Deddy Mulyadi sejauh ini ya, Jauh sebelum ini ada harus kita berikan, harus sejauh ada, ini. selalu kita harus menyisakan ruang skeptisisme ya terhadap para Betul. pejabat kita ini, karena dalam banyak kasus mungkin mereka ini mungkin ya niatnya baik dan sebagainya, tapi ketika masuk dalam birokrasi yang sudah sangat kotor, sangat rusak gitu, masuk dalam dunia politik yang rusak, mereka juga akan masuk rusak gitu kan. Kalau memang mayoritas di Indonesia itu prinsip garbage in, garbage out ya, yang sampah masuk, sampah keluar. Tapi barang yang bagus pun masuk dalam sistem itu bisa rusak kok di negara ini. Apalagi kalau mereka sudah rusak gitu ya. Iya, iya. Oke, dan kita sekarang masuk ke biarkan itu sepertinya antara Kejaksaan, KPK dan juga Erick Thohir beserta dengan Kepolisian, ya kepolisian. kepolisian, Hmm. ada ya disebut-sebut juga nama Ya. Pak Karyoto gitu. Ini harus ada klarifikasi loh Mas Hersu Yes, kalau sudah karena viral itu seperti ini. viral sekali harus diakui itu ya. Viral, viral Jadi banget. rupanya di-download dari TikTok itu ya Mbak Agi ya. Betul, Di-download di TikTok di-download dan dari kemudian TikTok. disebar kemudian di platform WhatsApp. Ini kalau udah masuk ke WhatsApp itu udah nyebar kemana-mana, Tidak karena terkendali. orang kan nggak kalau masih di TikTok, masih apa, orang seperti saya kesulitan buka TikTok gitu. Dan banyak orang seperti saya yang pasti kesulitan, tapi begitu masuk WhatsApp nggak tertahankan lah itu. Oke, kita masuk ke isu yang baru ini Mas Hersu. Isu ini juga tidak kalah viralnya saat ini. Jadi ada sebuah unggahan di bulan Desember tahun 2024 yang ini seolah-olah seperti dia dari masa depan yang dapat melihat situasi yang akan terjadi saat ini begitu ya. Mhm. Atau di masa lalu yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan, nah, kurang lebih lah demikian netizen itu menyebutnya. Jadi unggahan ini viral sekali. Sekarang ini sedang ramai di Instagram juga di TikTok juga di X begitu ya, dan kemudian saya dikirimi ini
siang tadi, Mas Hersu, dan kemudian saya cari ini dari mana begitu. Dan siapakah orangnya di situ? Ternyata setelah dicari ini adalah unggahan pritilan atau cuplikan begitu ya yang berasal dari bisa jadi dari YouTube, bisa jadi dari TikTok dan juga berasal dari Instagram begitu. Oke. Jadi si Apa nih tokoh video ini apa nih, Mbak? namanya ini sebuah video pernyataan bahwa Pertamax Turbo begitu yang kita tahu Pertamax Turbo itu RON-nya 98 itu Hmm. ternyata RON-nya sama dengan Pertalite begitu. Waduh, Jadi rusak ini banget kan sampai hancur dong karena yang pakai Pertamax Turbo itu kan biasanya mobil-mobil kelas atas ya Mbak Agi ya. Kalau iya kalau kita betul. nggak pakai Pertamax Turbo ya, kita biasanya pakai pakai Pertamax saja lah gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya. Jadi ya mungkin bukan bukan kayak Pertalite, kayak Pertamax lah begitu ya. Pertamax Turbo Hmm, yang 98 itu kalau di lapangan itu seperti begitu seperti memiliki RON itu hanya 92 91. Kalau oke. Pertalite kan 90 ya. Oke, coba kita Sementara tonton dulu kalau Mbak Agi videonya ya ya. kita tonton dulu. Kalau pakai US berarti cuma berapa? 887. Oke kok, kemarin ada rame-rame apa sih kok tentang oktan bensin di Jambi kok? Oke, kemarin di Jambi itu waktu pada saat selesai race di sore hari Minggu, sebenarnya nggak ada rame sih, cuma hanya perbedaan persepsi penggunaan alat oktan ini Octis. Jadi alat oktan Octis ini alat buatan Rusia yang mempunyai kalibrasi basicnya adalah Euro atau Eropa. Nah, jadi dari pihak panitia mempunyai alat ini baru, tapi memang karena dia belum tahu bahwa kita di Indonesia menggunakan kalibrasi USA karena Pertamina sendiri menggunakan metode pengujian ASTM, jadi ada selisih di oktannya. Nah, memang regulasi dari event yang di Jambi kemarin adalah batasan bahan bakar sampai dengan 100 RON 100, tapi RON 100 itu ada RON yang menggunakan kalibrasi USA, sedangkan alat yang masih baru itu basic kalibrasinya adalah Euro. Nah, itu yang membedakan. Jadi mungkin karena kita kemarin waktu pada saat kita balap di Jambi menggunakan Shell Nitro Plus yang kita tahu oktannya jauh lebih bagus dibandingin Pertamax Turbo, yang setelah kita ketahui dari event seri 3 kemarin di YCR Mijen, akhirnya kita putuskan untuk pakai Shell Nitro Plus gitu. Karena kita tahu Pertamax Turbo sendiri sekarang oktannya jauh dari apa yang dipublish oleh mereka. Misalnya mereka mempublish itu bahwa 98 RON-nya, tapi aktual di lapangan itu paling 91 atau 92 gitu. Jadi akhirnya waktu pada saat event di Jambi kita stok Shell Nitro Plus yang oktannya pas kita beli di pom bensin itu 98 gitu. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman yang punya alat seperti ini harus disesuaikan untuk kalibrasi USA yang itu kalibrasi yang dipakai oleh Pertamina di Indonesia. Jadi seperti ini kalau kita pencet, nah ini kalibrasi Euro apa PYC ya, kalibrasi Eropa. Nah, untuk bisa dirubah menjadi kalibrasi ke USA itu ada tombol kecil di sini. Ini dipencet berbarengan sama ini biar kalibrasinya bisa disetarakan sama kalibrasi USA atau sama dengan metode pengujian dipakai oleh Pertamina. Nah, untuk tadi kita melakukan uji coba perbedaan bahan bakar Pertamina dan Shell. Ini tadi bonnya kita beli langsung. Jumlahnya 5 liter. Tipe bensinnya V-Power Nitro Plus. Kamis 26 Desember jam 12:37. Nah, yang Pertamaxnya kita beli sama di tanggal 26 bulan 12 2024, jamnya jam 12:30. Pertamax Turbo 5 liter gitu. Jadi kita menggunakan kalibrasi USA. Jadi mungkin untuk teman-teman yang tidak tahu bisa dirubah biar kita sama-sama edukasi biar jadi lebih pintar gitu. Entah punya lah. Oke.
Iya, orang tadi namanya adalah Cohleon, Mas Irsu. Hmm. Saya penasaran, jadi saya cari Cohleon itu kita kita taunya dari mana? Itu ternyata video berasal dari Maniak Motor official, Hmm. yaitu sebuah media yang apa ya, yang memberikan eh, unggah-unggahannya itu adalah tentang motor, tentang modifikasi, apa penilaian dan motor-motor balap, seperti itu. Pokoknya seru kalau saya melihat Instagramnya begitu ya. Dan ternyata itu diambil dari salah satu akun dari maniak motor tersebut. Ini semacam media begitu ya Mas Hersu kalau melihat unggahan-unggahannya begitu. Dan juga ada review apa dan sebagainya. Dan kemudian dia melakukan pihak admin dari maniak motor ini melakukan wawancara kepada Cohleon namanya. Jadi orang yang di VT tadi namanya adalah Cohleon dan ternyata Cohleon ini adalah pemilik dari Race Tech. Jadi mungkin Race Teknologi begitu Hmm. ya, Race Teknologi dan ini adalah sebuah bengkel, salah satu bengkel yang terbesar begitu ya untuk motor-motor balap yang ada di Indonesia dan lokasinya ada di Sentul. Dan Cohleon ini adalah termasuk kalau saya lihat sih bisa dibilang selebriti YouTube ya, karena kalau Hmm. kita menulis di searching by searching itu Cohleon, maka yang muncul adalah konten yang berisi dia semua, baik itu dari mania motor maupun dari tempat yang lain, akun-akun yang lain. Jadi bisa dikatakan ini orang yang dicari oleh orang untuk kalau orang ingin mendengar sesuatu tentang Otoritatif lah motor. ya. Ya, betul. Jadi dia ya kalau di mata mungkin pencinta motor itu validasi gitu ya, orang yang tervalidasi begitu omongannya. Jadi apa yang dia katakan tadi sungguh mengejutkan sekali Mas Ersu. Bagaimana seseorang yang seperti Cohleon ini bisa mengatakan seperti itu sehingga akhirnya dia memakai apa bahan bakar dari Shell. Ini kompetitor dari Pertamina. Ah, Jadi bahaya nih, makin bahaya ini. ini makin bahaya, jadinya kan ini melebar. Jadi yang dipersoalkan tidak hanya soal Pertalite saja sekarang, tapi juga Pertamax apa namanya Pertamax Turbo begitu, atau disebut juga Pertabo. Karena kan ini harganya tinggi loh Mas Hersu kalau dibandingkan Pertalite dan ini biasanya dipakai oleh seperti kata Mas Hersu oleh kendaraan-kendaraan atau motor dengan performa tinggi. Jadi motor-motor balap atau seperti Porsche begitu ya, Porsche Ferrari, terus kemudian yang sport misalnya Mercedes yang sport gitu, Honda yang sport gitu. Jadi mereka yang memang performanya membutuhkan kecepatan dan juga akselerasi dalam jangka waktu cepat. Jadi ini kasihan sekali kalau seandainya memang ini benar, tapi apa yang dikatakan dan diunggah tadi itu terjadi bulan Desember tahun 2024 sebelum adanya rame-rame ini. Hmm. Jadi rupanya, kemudian saya melihat Mas Hersu, ini apa ya yang terjadi ya? Saya lihat komen-komen di YouTube karena memang biasanya maniak motor ini yang komen itu bukan orang seperti saya dan Mas Hersu yang memang tidak memiliki hobi apalagi ini spesifikasinya motor balap begitu kan. Tapi ternyata di sana kita bisa melihat itu sudah terseleksi. Jadi yang komen-komen adalah mereka yang memang paham soal motor. Nah, seperti misalnya mereka mengatakan seperti ini. Pas Bang, saya tes RON di perguruan tinggi Bandung juga sama. Itu sudah dites saat masa Corona 2021. Saat tes kendaraan listrik banding tes kendaraan BBM RON 98 dan ternyata Pertamax Turbo hanya RON 92. Wah ini bahaya sekali. Ada orang yang mengetesnya di laboratorium sebuah perguruan tinggi. Terus kemudian ada yang berkomentar menjawab parah katanya begitu. Dan si Base Internet namanya ya, dia menggunakan nama samaran rupanya, dia mengatakan seperti ini. Tapi itu satu sampel, artinya hanya satu SPBU. Nggak tahu untuk yang terminal SPBU lain, artinya belum bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Tapi 3 tes 1 bulan pengambilan waktu berbeda. Jadi ada 3 tes dalam 1 bulan, pengambilan waktunya berbeda. Ditemukan tes pertama RON-nya 92. Tes kedua RON-nya 95. Dan tes terakhir RON-nya 92. Di Pertamax sendiri yang harusnya RON-nya 92, di tes itu RON-nya menjadi 91. Jadi artinya memang apakah kalau seandainya ada oplosan atau blending atau apa, ini tidak stabil Mas Hersu. Makanya seringkali orang mengatakan belinya di mana? Walaupun sama-sama Pertamina, tapi belinya di pom bensin yang mana gitu. Tapi rupanya memang standarisasi itu
tidak membuat apa ya namanya antara satu SPBU satu dengan SPBU yang lain itu menjadi standar begitu ya sama begitu. Itu ternyata tidak seperti itu kalau di kalangan pemotor atau kalangan apa otomotif begitu. Ya, ya, memang betul Mbak seperti itu. Ya memang kita mungkin awam yang soal itu. Tapi pernah punya pengalaman pribadi. Saya pernah menggunakan sebuah Mhm, kendaraan yang saya nggak perlu sebut namanya, nanti promosi lagi dianggap gitu ya. mhm, Begitu kena karena saya satu daerah pergi ke Sumatera dan nggak ketemu bahan bakar yang standar itu gitu, baru iya. saya pakai itu langsung nggak punya tenaga itu, memang mobil Mhm, jadi bermasalah sekali. Jadi memang berbahaya itu, dan kemudian kalau dalam jangka panjang, karena kita kan nggak pernah tahu kalau selama ini itu ternyata tidak seperti itu gitu ya Mbak Agi ya. Terus menerus iya. menggunakan itu. Memang kalau mobil Jepang itu relatif bisa adaptif, tapi mungkin rusaknya Mhm, beberapa waktu kemudian gitu ya. Tapi di luar mhm. mobil Jepang itu rata-rata begitu kena bensin yang nggak standar, bahan bakar yang nggak standar, dia langsung dampaknya terasa. Kalau Jepang mungkin biasanya perlu proses, tapi ya bisa langsung rusak seperti itu gitu. Mhm. Wih, ngeri juga ya Mas Ersu. Ini kalau Hmm. saya lihat ya komen di TikTok kurang lebih seperti ini nih. Ini buat perbandingan saja. Kalau di TikTok kan belum tentu apa lebih lebih beragam lah. TikTok ini lebih lebih Hmm. seru gitu, lebih luas. Jadi dan orang apa menyimak VT ini adalah akibat dari rame-rame gonjang-ganjing Pertamina begitu. Jadi banyak yang sebetulnya ya seperti orang kayak saya, bukan hobi otomotif, akhirnya membuka ya situs ini atau akun ini. Nah, di Pertamina antara lain komennya seperti ini. Jadi intinya Pertabo di oktan berapa realnya? 91. Ini ngeri ya. Di Kalimantan sembilan kagak dua ada pun enggak ya Mbak ya? Jadi di bawah Iya, Pertamax jadi ya itu, kalau kalau lebih dekat menurut ke Leon Pertalite dong jadinya ya. betul, lebih ke Pertalite karena menurut Pak Leon tadi setelah di lapangan itu dites ternyata 9291 gitu. Walaupun ini sebetulnya banyak bukan banyak ya, ada satu dua dari netizen itu yang kemudian mengatakan bukan begitu cara mengetes RON karena harusnya mengetes RON itu ada di laboratorium dan kemudian membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jadi kalau hanya memakai istilahnya itu semacam kalibrasi Hmm. atau RON meter seperti itu yang bisa dengan singkat mengetahui RON-nya itu tidak valid. Dia mengatakan demikian. Tapi itu dibantah dengan mengatakan, loh itu tadi sudah ada komentar dari netizen yang mengatakan dia pun sudah apa mengetes itu di laboratorium sebuah perguruan tinggi begitu. Nah, Hmm. ini adalah mengatakan banyak sih Mas Hersu yang di luar Jawa ya seperti Kalimantan, Palembang apa dan sebagainya. Mereka ini yang eh, nuansanya sedih ya karena tidak ada SPBU swasta. Ini sorry kepada Pertamina. Saat ini memang lagi orang ini mencari SPBU swasta begitu. Di Kalimantan kagak ada bensin kerang padahal banyak bos-bos di sini. Nah, ini maksudnya adalah kita tahu di Kalimantan itu banyak sekali bos-bos batu bara, bos-bos Hmm. bos-bos tambang begitu ya yang mereka kita tahu itu kadang kita terheran-heran mau dibawa kemana ya mobil-mobil yang harganya miliaran seperti itu dan kemudian mereka memakai bahan bakar apa begitu kalau seandainya memang yang Pertamax Turbo yang disediakan Pertamina seperti ini sementara tidak ada pembensin swasta di sana ya kalau saya pikir ya mereka ini dapat mendatangkan bensin sendirilah Hmm. dengan kualifikasi yang tinggi begitu. Mereka namanya juga dari kalangan bos-bos begitu Ya kan. tinggal Nah, ngeruk ya, tambang itu kan iya, tinggal ngeruk tinggal aja. minta, tinggal ngeruk. Sudah ada yang ngirim lah kalau yang seperti itu. Nah, ini banyak sekali loh. Ini perlu klarifikasi. Ini hal yang baru ya, bahwa Pertamax Turbo adalah juga klasifikasinya seperti ini. Ada yang mengatakan, buset, Turbo ternyata RON-nya cuma 9192 doang. Siapa yang nyasar ke sini gara-gara kasus 980 triliun? Ini banyak yang nyasar kemudian mencari ini karena kasus tersebut. Ah, ini dari Desember udah di-spill sama si Abang. Akhirnya kenyataan ya Bang, begitu. Jadi emang ini sudah diketahui secara luas. Banyak sekali mengatakan sebetulnya ini bukan hal baru. Sebetulnya ini adalah rahasia umum. Cuman ya baru sekarang ini setelah kejaksaan berani mengangkat, akhirnya semua orang itu speak up. Ya, tapi dampaknya ini kelihatannya karena Pertamina memang gara-gara ini kelopak-kelopak begitu. Sekarang udah mulai buzzer, mulai bermain ini ya Mbak ya. Iya, buzzer ini bermain Mas Ersu dan kemudian mereka ini seperti apa ya? Kalau kita lihat mereka seperti menuduh-nuduh yang tidak jelas dikaitkan yang nggak ada hubungannya begitu ya. Hmm. Seperti misalnya soal keberadaan Riza Khalid.
Ya, kita tahu kalau dari namanya atau mungkin dari wajahnya terlihat RC ini mungkin keturunan Arab begitu ya Mas Hersul. Begitu juga dengan anaknya yang sekarang menjadi tersangka yaitu Kerry Adrianto. Itu juga kan wajahnya terlihat dari keturunan Arab. Nah, Arab ini atau orang berdasarkan anu Asia, sebenarnya orang-orang seperti Pakistan atau orang mana ya, gitu-gitu ya. betul. Hmm. Nah, ini langsung dihubungkan dengan oh ini kerjaannya kerjaannya orang Yaman begitu. Itu apa hubungannya? Dan sesudah soal orang Yaman tadi, ini beralih ke Anis. Jadi Hmm. ini Riza Khalid ini kerabatnya Anis apa dan sebagainya begitu. Jadi terheran-heran. Ini mereka buzzer-buzzer ini buzzer-buzzer berbayar ataukah bagaimana begitu ya dengan keadaan seperti ini begitu. Jadi dibelokkan lah. Kita bisa melihat ini adalah upaya dari pembelokan begitu. Dan juga mereka mengatakan bahwa ini tuh ada hubungannya dengan Israel gitu. Bahwa sel itu adalah Oh, eh, selnya sekarang yang disasar ya. oh iya, shell-nya. Karena memang shell ini yang sekarang mendominasi gitu kan, Mas. Hmm. Nah, shell-nya ini yang kemudian disasar dan dikatakan bahwa mereka ini adalah terafiliasi kepada Israel. Dan Hmm. ini kemudian ada yang apa namanya, yang menjawab begitu ya. Kita bisa memakai sebuah aplikasi dan kemudian untuk meneliti apakah betul shell ini terafiliasi kepada Israel. Dan kemudian di situ ada netizen juga yang menjawab bahwa ternyata memang Shell ini sudah sejak tahun 1956 kalau tidak salah itu sudah tidak dilarang melakukan penjualan itu di Israel dan Hmm. kemudian ini memang ada pelarangannya itu karena ada permintaan malah disebutnya itu sebagai blackmail gitu ya permintaan dari Arab Saudi agar Shell itu tidak boleh menjual di Arab Saudi ini lucu juga ya kalau kalau melihat ya bukan lucu ya memang ini sejarahnya seperti itu begitu ini di lian.rd ini ada di thread ya dia mengatakan begini buzzer Pertamini dikerahkan Pertamini maksudnya itu meledek kepada Pertamina habis berapa duit tuh buat bayar buzzer wah ini dia sudah menuduh ya kita tidak tahu ya apakah ini orang buzzer-buzzer itu dikerahkan Pertamina atau tidak pasti nuduhnya Shell transfer duit buat senjata Israel padahal udah dari kapan tutup semua SPBU dan perusahaannya hengkang dari Israel karena ditekan Arab Saudi. Kalau pro Israel nggak akan dengerin permintaan negara selain USA katanya. Dan kalau saya lihat Mas Hersu, apa namanya akun dari media begitu ya, akun dari media Jewish begitu. Atau media Yahudi, ya memang betul, memang ada semacam blackmail atau permintaan kuat begitu ya dari Arab Saudi yang meminta supaya Shell ini tidak menjual. Dan sejak itu Shell tidak Tekanan lah ya, tidak saya ada kira bukan hubungan. ini. Tekanan politik Iya. lah ya. Ya, semacam tekanan politik begitu. Dan kalau kita bisa melihat itu eh seperti siapa siapa lagi ya? Banyak lah, kita nggak usah sebutkan. Mungkin bisa lihat ini di apa namanya di layar of the record nama-nama dari perusahaan yang terafiliasi begitu ya, justru kepada Israel. Dan sampai sekarang ya mereka ya baik-baik saja begitu karena kita mungkin tidak mengetahuinya. Iya, Jadi iya. memang Jadi, dan banyak saya juga begitu. baru tahu ya ternyata kalau awalnya justru mulai berdirinya itu sel itu yang Royal Dutch Shell itu justru di Hmm. Indonesia ya Mbak ya di Sumatera Utara ya di Pangkalan Berandan ya dimulainya justru ya oleh orang Belanda sih memang karena namanya Royal Dutch. Kan sebelum ini Iya. memang perusahaan ini sekarang kan tercatat dia terdaftar di Britania Raya. Britania Raya itu Inggris dan Wales gitu. Tapi tadinya di Den Haag ini pusatnya dari Royal Dutch Shell itu. Betul, betul sekali Mas Ersu. Jadi kalau melihat riwayatnya, Shell Hmm. itu tadinya ada seorang petani tembakau begitu ya Hmm. Belanda ya. dari Belanda gitu Hmm. yang pindah ke Sumatera Utara, pindah ke Hmm. daerah Sumatera Utara. Iya, namanya Ziegler petani tersebut gitu ya Mas Ersu dan kemudian dia di sana menemukan sebuah sumber minyak. Sumber minyak yang pertama ini dan setelah dia mendapatkan izin dari kesultanan setempat begitu akhirnya dieksplor tapi ternyata gagal. Nah, baru yang kedua begitu di Pangkalan Berandan kalau tidak salah itu kemudian dia berhasil mengeksplor. Nah, akhirnya sumber minyak yang didapat ini hebat ya tahun 1880 berhasil mengeksplor gitu dan kemudian dikirim gitu keluar itu lewat Pangkalan Susu kalau tidak salah. Nah, ini yang kemudian menjadi pangkalan pertama
tempat pengiriman minyak dari Indonesia. Tapi akhirnya ini tidak lama, sekitar 10 tahun kemudian Ziegler ini meninggal gitu ya. Penerusnya ini yang kemudian meneruskan. Nah, namanya akhirnya ini dibentuk perusahaannya itu di Den Haag seperti kata Mas Hersu, dan kemudian tapi didaftarkan menjadi badan hukum itu di British, di Inggris gitu. Itulah kenapa Shell ini ya ada yang mengatakan dari Belanda, tapi juga kenapa terkenal sebagai perusahaan Inggris ya mungkin karena itu. Tapi akhirnya Badan hukumnya di Inggris ya. Tadinya badan tapi pusatnya di Den Haag. betul, dan kemudian namanya itu Royal Dutch, Dutch tetap ke Belanda gitu ya, Royal Belanda ya. Dutch Ya. ya Tapi Shell, Royal Dutch Shell ya. ya, Royal Dutch Shell. Tapi Shell ini sebetulnya adalah sebuah perusahaan yang sudah ada perusahaan minyak yang ada Yes. di Indonesia juga melakukan pengeboran di Indonesia. Ya. Shell. Nah, kemudian mereka kemudian bersatu karena Shell ini selain pengeboran dia lebih kepada transportasi untuk minyak. Nah, si Royal Dutch ini kemudian join dengan Shell dan lama-lama itu namanya menjadi sekarang itu menjadi Petroleum Company. PLC begitu ya. PLC-nya saya pikir apakah Peles? Nah, ternyata itu adalah Petroleum Company begitu. Nah, itulah sejarahnya. Sebetulnya Shell itu juga awal mulanya Dari Indonesia ya. dari Indonesia juga begitu. Cuman ini Mas Hersu kan menanyakan ya kenapa kok sekarang ini malah justru harganya begitu, harga Iya, per dari tanggal 1 kan dinaikkan harganya Shell itu, dan perusahaan-perusahaan swasta lain juga menaikkan, sementara Pertamina diturunkan. Padahal kan kita tahu bahwa ini biasanya standar untuk kenaikan, kan memang sudah lama ini harga BBM itu dibiarkan mengambang sesuai dengan standar dari harga minyak di Singapura yang disebut MOPS ya, MOPS itu ya. ya. Itu kenapa tiba-tiba Pertamina turun, yang lain jadi naik, kan itu nggak masuk akal juga jadi saya bertanya-tanya juga gitu Pak. Pak, alhamdulillah SPBU kita rame sekarang. Seberapa rame? Wah, rame banget sampai keluar-keluar iniannya, antriannya. Kenapa, Pak? SPBU kita nggak rame aja, kita diwajibin lebih mahal. Terus dari tempat izinnya beda, makanya kita kan nggak banyak. Itu nggak rame, apalagi sekarang ini rame. Ini Disuruh ngapain lagi kak ini? Ini rame banget, Pak. Viral kita. Masuk berita. Masuk berita. Aduh. Halo, Pak. Halo, ini kami dari kantor pusat. Ini ada peraturan baru ya. Setiap pembelian di luar SPBU kami, selama pengisian, customer-nya harus kayang. Harus kayang, Pak. Saya 3 liter bang. Iya, karena memang ya itu sudah menjadi rahasia umum juga kan Mas Hersu. Ada semacam dalam tanda kutip itu perintah, orang juga mengatakan itu tekanan gitu ya. Yang sepertinya tidak ada klausulnya dan tidak ada pasti, tidak ada hitam di atas putihnya. Itu by omon-omon saja gitu. Tapi yang swasta ini merasakan gitu. Seperti misalnya pernah terjadi di Shell itu kan mereka kekurangan bahan. Jadi bahkan Shell pada bulan Desember mengatakan mereka akan menutup semua SPBU-nya di Indonesia karena memang, dan mereka mengatakan bahwa penyaluran distribusi bahan bakar minyak di Indonesia itu keras, berat gitu. Mereka mengatakan seperti itu. Tapi sekarang mereka ini kejatuhan rezeki begitu ya, tiba-tiba Mas Hersu. Dan kenaikan dari harga itu memang tidak besar. Tapi kalau pembelian dalam jumlah besar begitu ya tetap saja terasa. Misalnya untuk Shell sendiri ya, karena yang paling banyak disorot Shell. Kenapa? Karena memang SPBU Shell saat ini sudah mencapai 200-an, sementara kalau untuk BPAKR katanya hanya sekitar 32 ya, begitu juga yang lain Vivo itu hanya sekitar 16 kalau tidak salah. Dan hanya di tempat tertentu saja. Tapi kalau untuk Shell yang sekarang mengantri berat seperti itu seperti RON 92 misalnya ya, yang tadi sekarang ini menjadi harganya 13.590. Sebelumnya itu 13.350. Nah, jadi kenaikannya beberapa ratus saja begitu Mas Heru, hanya sekitar 200-an lah ya, 200 lebih. Sementara untuk yang RON 95 itu 14.060 sekarang dari yang sebelumnya itu 13.940. Kalau kita bandingkan dengan Pertamina, untuk RON 92 itu masih 12.900. Jadi bedanya beberapa ratus, lumayan. Bedanya sampai 400 lebih begitu ya. Atau hampir 500 malah. Atau Ya. 500 lebih.
kalau lihat perbandingannya. Ya. Begitu juga untuk Pertamax Green dan sebagainya. Nah, kita lihat saja, kita sambungkan ini Mas Hersu. Apa namanya perbandingan dengan di Malaysia. Nah, ini banyak sekali yang nanya nih Mas Hersu perbandingan di Hmm. Malaysia. Sementara harga di Malaysia itu untuk RON 95 karena Malaysia tidak menjual RON 92 seperti di sini. Jadi mereka sangat-sangat melindungi konsumen gitu dan melindungi kendaraan-kendaraan yang ada di Dan Malaysia. lingkungan juga, Mbak, ya kan? Dan lingkungan juga betul, karena polusinya juga lebih rendah begitu ya. Untuk RON 95 itu di Malaysia itu dijual seharga 2,05 ringgit Malaysia atau setara dengan 6.642. Ini Wih, luar biasa jauh banget sekali. dong ya. Ya, setengahnya, hampir setengahnya Mas Hersu. Lebih Dan kemudian dong, Mbak. Lebih dari setengahnya ya kalau RON 95 lebih. loh. Ya. Iya, ya 13 ribuan tadi ya. Sementara kalau Pertamina kan 12 ribu sekian. Nah, sementara untuk RON 97 karena dia tidak memakai RON 98 untuk dipasarkan, itu 4 ringgit atau 4,3 ringgit lah ya. Kalau dikuruskan itu menjadi 13.284. Nah, ini jelas lebih lebih rendah juga karena untuk kita untuk RON 98 itu kan paling murah itu 14 ribu. Jadi ya Malaysia memang kenapa Malaysia bisa demikian ya karena mereka memberikan subsidi yang lebih besar daripada apa namanya pemerintah di Indonesia. Jumlah kendaraan di sana juga seperlima lebih sedikit daripada jumlah di sini dan kemudian ini pembenarannya ya. Padahal juga ya di sini jelas tidak efisien begitu kan Nggak dan apalagi banyak efisien dan polusi Petronas seperti sekarang ini jauh gitu. lebih mentereng dibandingkan Pertamina padahal mereka dulu belajarnya sama Pertamina ya, Mbak Agi. Ya Petronas ya, Ya, Petronas dulu. Petronas ya Eh, betul betul. Ya memang korupsi lah sebenarnya intinya itu. Jadi ya kita intinya menyarankan karena Pak korupsi. Prabowo jangan nggak usah ke Alaska, Pak Prabowo kejar aja ke Pertamina, nggak jauh tuh kantornya pusat Pertamina dari istana ya Mbak Agi ya. Iya, iya, betul sekali. Jadi, ya memang apa yang terjadi saat ini memang eh kita apa, speechless lah, Mas Hensu mau Yes. mengatakan ya. Hmm. Kita tunggu sajalah hasil Hmm. penyelidikan selanjutnya. Semoga cepat ini ya, cepat selesai Yes. dan cepat bisa dilimpahkan. Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat ya menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat juga untuk terus memperbaiki Indonesia. Dan kalau toh Anda tidak bisa speak up gitu ya, karena kan kita ini kan kalau rakyat bisanya cuma speak up, tapi minimal jempol Anda gerakan gitu ya. Dan itu nanti akan menjadi saksi semua terhadap kalau ketika nanti di akhirat apakah bagaimana ketika ditanya nanti ya apa gunanya hidupmu selama dulu ditaruh di Indonesia kok kalau lihat negaramu seperti ini kamu hanya diam saja begitu ya itu kita bisa pertanggungjawabkan sama halnya seperti buzzer yang sekarang dalam situasi sekarang justru malah membuli orang lain yang kritis pada pemerintah juga nanti jempol-jempolnya juga harus dipertanggungjawabkan. Kita sampai ketemu lagi ya. Saya Hersu Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.